Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kita masih membahas bagaimana meraih haji mabrur, baik yang sudah berhaji maupun yang belum. Ya, harus meraih haji mabrur sesuai dengan jaminan dari Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang dicapai, yang diharapkan kecuali surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu haji mabrur?" Qala, maka Rasul menjawab, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Dan pada pagi ini kajian makalahnya yang keempat. Jadi kajian makalah yang keempat, dan haji mabrur, umrah mutaqabbalah, langkah yang awal itu tersurat dan tersirat di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan ayat ini sudah saya bahas pada bulan yang lalu, kecuali kalimat la'allakum tattaqun. Jadi tersirat ayat ini bagaimana haji dan mabrur. Ya, langkahnya harus ditempuh, surat Al-Baqarah 21-22. Dan di situ ada la'allakum tattaqun. Jadi ibadah itu selalu ada target awal atau tujuan antara, ya. Tujuan utama mah mencari ridho Allah, tapi ada target yang harus dicapai, yang harus diraih. Itu target antara, dan itu semua ibadah utamanya di dalam rukun Islam. Mulai dari syahadat juga ada target antaranya, itu mengikuti sunnah Rasul. Saya sedang nyusun 11 langkah ta'alum hadis ini dan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan rukun Islam. Jadi mulai syahadat, kemudian sholat, zakat, saum, dan haji. Itu semua ditinjau dari 11 langkah tak. Dan ya semua kajiannya sudah ada, cuman sekarang lagi diedit. Contohnya juga sholat, aqimis sholah. Target antaranya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di sholat itu ada target, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian zakat, ini berdasar Quran, ya. Berdasar Quran. Zakat, khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian harta mereka sebagai sodako, sebagai zakat. Targetnya apa? Tutahhiruhum, menyucikan mereka. Bukan menyucikan harta, ya. Tutahhiruhum, humnya kepada orang. Jadi ari harta nama teu suci, lamun harta aya nu haram ku zakat can bersih. Jadi kalau harta yang haram baru bersih
dengan infak, dengan sodakoh kelebihan, sodakoh lebih. Jadi kalau zakat mah itu kewajiban, tapi menyucikan dari sifat kekiran yang muzaki, tutohiruhum, humnya kepada orang, wa tuzakihim, menyucikan biha, wa sholli alaihim, dan mendoakan. Jadi sholli ini sholat, alaihim kepada orang yang berzakat. Pada waktu yang lalu sudah pernah saya bahas duka teuing makalah nomor berapa dan tahun berapa pengertian sholat. Jadi sholat itu pengertiannya macam-macam. Ada sholatnya Allah kepada manusia, waladhi yusolli alaikum. Ada sholat manusia kepada Allah, aqimis sholat. Ada sholat manusia kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sholat manusia kepada manusia, yaitu sholli alaihim. Ada malaikat sholat kepada manusia, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat sholat kepada nabi. Kemudian juga ada sholat kepada manusia. Malaikat Allah wahwa yusolli alaikum, itu Allah sholat kepadamu. Malaikat sholat kepada manusia seperti malaikat sekarang. Karena ada yang tadabbur Al-Quran, ada yang ta'allum hadis, maka malaikat itu sholat kepada kita, mendoakan. Bahkan bukan hanya malaikat, hatal hitan filma, sehingga ikan di lautan. Jadi seluruh makhluk itu sholat kepada manusia. Bagi manusia yang sedang tolab ilmu, itu disolati oleh seluruh makhluk, sehingga ikan di lautan. Dan di sini wasolli alaihim, manusia sholat kepada manusia, yaitu kita kalau mengambil zakat maka kita mendoakan untuk yang berzakat, sholli alaihim. Doanya bagaimana? Terserah doanya sesuai dengan harapan kita, ya, antara lain jazakumullah khairan katsiran. Kemudian saum juga ada target antara, karena di situ kutiba alaikumusiyam ayat 183 ujungnya la'alakum tattaqun. Jadi untuk mencapai takwa. Haji juga sama, wa'adin finnas bil hajj. Seru umat manusia untuk haji. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk meraih manfaat. Wa yadhkuru smallah, menyebut nama Allah fi ayamin maklumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi dengan demikian seluruh ibadah itu ada target antara yang dicapai, yang kelihatan gitu, yang kelihatan buktinya selama hidup di dunia. Di puncak target nama surga di akhirat, tetapi ada yang kelihatan di dunia seperti haji. Haji ini yang kelihatan di dunia ya syahadu manafi'a lahum, jadi manfaatnya itu diambil, manfaat dalam ibadah haji. Yang antara lain berdasar hadis ini it'amut ta'am wa ibsa'us salam, kan kelihatan oleh manusia. Gimana ini Pak Haji itu mabrur atau tidak? Ya lihat aja pulang hajinya, kumen teu. Lamun pulang haji jadi kumen, eta teu mabrur. Lamun pulang haji jadi berehan, eta mabrur. It'amut ta'am wa ibsa'us salam, itu target yang bisa kelihatan. Makanya Rasul itu menjawab, apa itu haji mabrur? Maka para sahabat itu bertanya, apa itu haji mabrur? Maka Rasul pun menjawabnya yang kelihatan oleh manusia, ya, yang tidak kelihatan nama jelas.
jannah, surga. Surga kan nggak kelihatan, tapi yang bisa dilihat, yang bisa dilihat. Jadi kalau Pak Badawi ngebagikan makanan tiap Jumat, itu salah satu tanda ingin meraih haji mabrur. Jadi kalau ibu-ibu mau bagi makanan, gampang kan, di Muhajirin mah eta dagingnya geus aya, tinggal giliran. Cuman kalau sebulan sekali, saya usulkan giliran. Sekarang kemarin Sabtu kedua, ini Sabtu ketiga, bulan depan Sabtu keempat, bulan depan lagi Sabtu pertama. Jadi sebulan sekali, lamun digilir teh kan ngukur 12 orang bener. 1 tahun. Itu di dalam rangka di dalam rangka membagi makanan. Kemudian ditandaskan oleh Rasul, laisa lahu jazaun. Laisa tidak ada, lahu baginya jazaun, pahala atau balasan. Jadi jaza itu balasan, bisa negatif bisa positif. Kalau amalnya jelek ya balasannya negatif atau pikasediheun. Kalau yang positif ya positif juga. Laisa lahu jazaun. Kalimat ini berbentuk menyangkal, tidak ada baginya pahala. Bahwa ibadah haji tidak ada pahala selain dari Allah. Dalam memahami hadis, bisa dari sudut khobariyah atau berita. Jadi di dalam memahami hadis itu bisa dari sudut khobariyah, berita, bisa dari sudut insya'iyah, tuntutan. Jadi kalau mengkaji hadis ataupun ayat ya, ayat maupun hadis, bisa dari sudut khobariyah, beritanya apa? Nah, tuntutannya apa pula? Insya'iyah. Yang khobariyah tidak ada pahala selain Allah, yang mesti diakui oleh setiap jamaah. Insya'iyahnya apa? Yaitu tuntutan, jangan mengharap pahala selain dari Allah. Jadi kalau ibadah haji mau mabrur, umroh mau mutaqabbalah, jangan mengharap pahala selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dari sudut ibadah jika mengharapkan pahala, bukankah semua ibadah, apalah artinya kalau bukan untuk mencari pahala, tapi kenapa di dalam ibadah haji ini ditegaskan gitu? Laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya memang kita ketahui bahwa di dalam ibadah haji itu banyak macam ragamnya kan. Di dalam surat Al-Baqarah saja kan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi ada haji dan umroh itu mengharapkan dunia. Ada yang mengharapkan dunia, maka di akhirat terdapat. Ada wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada juga yang mengharapkan akhirat saja. Dan ada juga yang dunia akhirat, ada juga yang kina ada benar. Dan doa yang berulang-ulang kita baca itu sebetulnya kalau di dalam Al-Quran kan di dalam ibadah haji itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kan tidak dibaca wa minhum may yaquluna langsung Rabbana atina. Jadi pahala hanya datang dari penuntut yang memberi petunjuk, maka pusatkan mengharap darinya, bukan dari yang lain. Illal jannah, illa melainkan atau kecuali. Illa itu bisa berasal dari kata in dan la. In dan la. Jadi kalau bukan in kalau, la bukan. Jadi kalau bukan artinya melainkan.
Ini sebagai khobariyah. Kalimat ini menegaskan bahwa pahala bagi yang berhaji mabrur adalah surga. Berita ini merupakan janji Allah yang maha benar, yang pasti tidak diragukan lagi. Insya'iyahnya apa? Setiap jamaah dituntut hanya berharap surga. Insya'iyahnya. Khobariyah berita, insya'iyah tuntutan. Pahala surga merupakan hal yang utama yang diharapkan. Karena tiada pahala yang sangat berharga selain surga. Surga yang kenikmatannya tiada terhingga, tidak terbayangkan oleh akal pikiran, tidak bisa dirasakan oleh hati, dan tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Jadi kalau kita membayangkan surga itu seperti ini, jawab itu lebih dari itu. Ma ainun ro'at wala udunun sami'at. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata seperti apa, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Jadi kalau membayangkan surga itu seperti ini, maka jawabannya lebih dari itu. Bahkan seperti pernah saya bahas pada Soroti ya, pada bulan yang lalu, kenikmatan surga itu datang sendiri. Kan tajri min tahtihal anhar. Tajri itu lari, mengalir. Tahtiha di bawahnya anhar, sungai. Jadi sungainya yang ngalir, yang datang. Kalau kita makan di dunia, yang mendapat kenikmatan teh kita yang mencari, yang mengejar, ingin mendapatkan kenikmatan teh. Ya, kalau kita ingin makan enak di restoran ya kita yang berangkat ya, atau kalau yang datang ke rumah kita yang pesen kan. Jadi kita yang aktif kalau di dunia mah untuk mendapat nikmat teh. Tapi kalau di surga mah datang sendiri. Jadi si nikmatnya udah datang. Makanya tajri itu fa'ilnya anhar. Tajri itu berjalan, anhar itu si sungainya. Jadi si sungainya udah datang gitu. Ya, membawa kenikmatan. Ya, kalau di dunia mah ingin mendapat nikmat kan kita yang aktif. Kenikmatan fisik, kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, kenikmatan rumah tangga, suami istri ingin mendapat nikmat, suami ingin mendapat nikmat dari istrinya kan si suaminya yang aktif. Istri ingin mendapat nikmat dari suami ya si istrinya yang aktif. Ulah si suami yang mendapat nikmat dari istri mengharapkan istrinya nu aktif ya si suaminya nu aktif. Istri juga begitu kalau ingin mendapatkan suami ulah nyuruh ke suaminya nu aktif, dianya harus aktif kan gitu di dunia mah. Karena kalau yang datang sendiri mah surga. Jadi kehidupan apapun ya, kehidupan jasmani, rohani maupun yang lainnya. Tajri min tahtihal anhar, makanya tekabayang gitu bagaimana nikmatnya. Itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Surga itu. Dan ada yang dibayangkan selama hidup di dunia kan oleh kita. Di surga akan lebih kenikmatan yang dibayangkan. Oleh karena itu pahala surga mesti lebih diutamakan dibanding yang lain. Namun surga itu hanya bisa didapat bila rahmat Allah yang memberikannya. Karena memang saking mahalnya surga itu ya rahmat Allah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Mereka bertanya, wahai Nabiullah. Sahabat sangat tertarik oleh penegasan Rasul bahwa pahala bagi haji mabrur adalah surga. Maka sahabat yang
menggunakan qalu itu menunjukkan banyak yang bertanyanya. Jadi yang bertanya kepada Rasul itu banyak, bukan satu orang. Dan ternyata hadis yang menjawab pertanyaan sahabat tentang haji mabrur itu hanya satu, riwayat Ahmad saja. Karena Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah teu meriwayatkan hadis ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi kata Imam Ahmad, qalu, yang bertanya itu banyak. Ya, karena bukan kola ya. Kalau kola mah seseorang, kalau qalu mah orangnya banyak. Jadi jelas sahabat yang memanggil Rasul itu dengan kalimat ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Jadi kadang-kadang kalau memanggil Rasul itu kadang-kadang ya Nabi Allah, kadang-kadang ya Rasulullah. Dan memang itu diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi kalau memanggil Rasul itu jangan ya Muhammad. Kita juga menyebutnya jangan Muhammad berkata, jangan. Ya Rasulullah lah. Rasul bersabda. Dalam bahasa Indonesia ada perbedaan kan. Kalau Allah berfirman, kalau Rasul bersabda, kalau manusia ya baru berkata atau berpendapat. Ini menunjukkan jabatan sebagai nabi, sebagai rasul itu agar memperjelas apa yang disampaikan sebelumnya. Makanya nanyanya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Apa pertanyaannya? Mal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Maka bertanya secara langsung bagaimana manifestasinya, perwujudannya. Haji yang mabrur itu dari pahala mah sudah jelas surga, tapi prakteknya dalam kehidupan seperti apa haji mabrur itu? Sahabat tentu saja sudah tahu tentang manasik, nama bagaimana caranya ibadah haji secara manasik. Yang paling lengkap itu hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang wafat 73, diriwayatkan oleh Muslim yang wafat tahun 261. Itu paling lengkap ya. Sampai Nasiruddin Albani yang wafat tahun 1999 itu menyusun bagaimana manasik haji. Jadi hadis itu yang diriwayatkan Muslim, dia riwayatkan kemudian ditafsirkan dengan berbagai hadis. Judul kitabnya Haji Nabi. Itu Nasiruddin Albani. Jadi ada sholat Nabi, ada haji Nabi. Nah sahabat itu saja sudah tahu tentang manasik. Karena telah dipraktekkan oleh Rasul pada haji wada. Jadi tahu bagaimana langkah manasik haji. Jadi yang ditanyakan di sini bukan cara manasik atau ritualnya, tapi manifestasi, perwujudan, praktek. Ya perwujudannya itu di dalam kehidupan. Tanda orang yang ibadah haji mabrur dalam perwujudan kehidupan harian. Nu katingali yang kelihatan buktinya yang ditanyakan. Ya, Rasul tentu saja mengerti apa yang dimaksud dengan pertanyaan sahabat itu. Maka Rasul menjawab prakteknya it'amut ta'am, yaitu memberi makan. Ini salah satu tanda orang yang hajinya mabrur, yaitu orang yang suka memberi makan, orang yang berehan. Sekarang kan memberi makan itu diprogramkan oleh Jokowi, oleh Prabowo sama Gibran, memberi makan. Jadi dermawan,
kepada sesama manusia. Kenapa makan disebut karasa? Kalau memberi makan, karasa aku manusia. Makan apa? Ya apa saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Memberikan makanan pada manusia merupakan perbuatan baik karena sebagai pemberi. Jadi pulang ibadah haji bukan jadi orang miskin, lamun kitu mah jadi orang kaya. Sebab bagaimana kalau miskin mere makan kabatur? Jadi kudu kaya kan? Kudu kekayaan. Ibu Budi kan sering umrohnya, akan sering lagi memberi makannya. Karena umrohnya sering Ibu Budi, jadi akan sering lagi memberi makannya. Supaya umrohnya mutaqabbalah. Jadi kalau umroh makan mutaqabbalah istilahnya. Ya kalau haji mabrur. Jadi ulah seepen dipakai biaya umroh. Teka bagian memberi makan. Jadi justru apa namanya biaya itu lebih banyak manifestasi, lebih banyak manifestasi, bukan lebih banyak ritualnya. Jadi lebih banyak manifestasinya. Makanya Rasul tidak pernah umroh melebihi 1 kali dalam 1 tahun. Jadi Rasul itu 1 tahun, kan Rasulullah SAW kan 4 kali umrohnya. Jadi 1 tahun itu hanya 1 kali Rasul itu. Jadi tidak berulang. Karena lebih ditekankan manifestasi, perwujudannya, perwujudan di dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak kritikan orang Indonesia mah hari umroh bisa tiap tahun, tapi orang miskin masih banyak kan begitu. Dan masih banyak yang kelaparan kan. Di Indonesia teh masih banyak orang yang kekurangan pangan, kekurangan makan. Padahal nu umroh mah ke tanah suci itu tidak kurang dari 1 juta kan, 1 tahun. Jamaah umroh Indonesia itu tidak kurang dari 1 juta. Itu sampai 2 juta kadang-kadang 1 tahun itu. Jadi 2 juta orang kali rata-rata sebenarnya $30 teh kali 16.500 berapa tuh? 60 juta apa? Ya 30 jutaan lah ya, 30 juta sekarang, 30 juta kali 2 juta. Itu kan 6 miliar atau 6 triliun? 6 triliun. Jadi 2 juta orang kali 30 juta, 6 triliun. Itu yang digunakan oleh kaum muslimin untuk berumroh, 6 triliun. Kalau mereka lebih cenderung kepada manifestasi, memberikan sumbangan dari 6 triliun. 60 triliun. Bukan 6 triliun, 60 triliun. 60 triliun itu kan 60 ribu. Sok lamun dibagikan eta ka orang miskin. Itu atau untuk kuliah S3 aja di UIN cuma 67 juta. Itu sampai doktor. Jadi S3 itu biayanya 67 juta. Jadi kalau ibu menyumbang 67 juta, kuliah masuk S3 itu lunas kuliah 67 juta itu jadi dokter. Itu kan ada semesteran 5 juta. Terus ada sidang
komprehensif, sidang terbuka. Yang terakhir itu ada 12, ada 15, ada 17 juta. Itu 67 juta. Ya, seminar awal dan lain sebagainya itu jumlahnya kalau 6 semester itu cuma 67 juta di UIN itu. Cuma dua orangan umroh, tapi sok ayeuna anu kuliah doktor menta sumbangan kanu umroh. Karena rese. Kajian tinggi ini kan itu umroh 30 juta. Padahal hanya 2 kali umroh itu sumbangan ke kuliah doktor. Dua kali umroh aja perek. Jadi kadang-kadang kita lebih tertarik ritual, lebih tertarik ritual daripada sosial. Makanya Rasul lebih menekankan coba mikir sosial. Itu amu to'am. Untuk ritual wae nu dipikiran teh. Dari ritual nama aya langkah kan? Kan untuk meraih nilai ibadah haji kan ritualnya ada. Yang dapat dilangkah yaitu sholat subuh berjamaah, ikut zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari sholat, itu nilainya dapat nilai haji. Yang umroh ritual nama eta we. Udah gitu, haji dan umroh mah udah pernah ya, ritual nama eta saja. Kemudian manifestasinya. Makanya ditekankan di sini it'amut ta'am. Dan diingatkan oleh Rasul al-aidi salah satu. Tangan manusia itu kan 3 kelompok. Fayadullah al-ulya wa yadul mu'ti allati taliha wa yadus sa'il as-sufla fa'til fadla wala ta'jiz an nafsi. Ya berenang Pak Sepurin gara-gara sok ngabahas lebih sosial gitu bab haji dan umroh, makanya travel nu ngajak deui ka abdi ngabimbing. Travel keur manggeus kolot tidak memang haruream ngabimbing umroh teh capek. Jadi ya mah bahaya ya Pak Sepurin suruh ngabimbing umroh di dituna menekankan kehidupan sosial atau moal daek deui umroh jamaah. Mangkaning kan eta teh bisnis. Bisnis travel umroh mah otomatis banyak jamaah kan. Namun eueuh jamaah mah bangkrut. Mangkaning ya makan ditekankan ke situ, lebih kepada sosial. Jadi wajar travel geus pas sepeureun tong diajak deui lah. Eta mah ngajak batur umroh ya makalakah eureun atuh umroh teh ayo itu sosial kan lebih ke situ. Saya akan lebih ke situ. Jadi ceramah di tanah suci ge bu-ibu bapak-bapak tong sering ting umroh tuh di tanah air masing-masing banyak nu miskin, banyak nu kekurangan makanan, banyak nu kekurangan biaya, banyak nu sangsara, banyak yang kekurangan besan, banyak ya. Itu Pak Jajang, Pak Usep sekarang jadi mahasiswa keneh, itu sering kekurangan biaya itu Pak Usep juga kan, untuk biaya kuliah doktornya masih kekurangan biaya. Padahal anu umroh masih banyak. Itu padahal kalau berdasar hadis ini al-aidi salah satu tangan manusia itu 3. Yang pertama fayadullah tentu saja. Tangan ya, tangan itu ada 3. Fayadullah yang paling tinggi. Yaitu tangan Allah al-ulya yang paling tinggi. Yang kedua wayadul mu'ti. Tangan pemberi.
Jadi pemberi mah derajatnya nomor 2 dari Allah. Allati taliha. Kemudian wayadus sa'il yang minta. Yang minta mah terendah derajatnya. Jadi bukan yang diberi, diberi mah ente turun harga, cuman menaikkan pemberi. Jadi kalau Pak DKM suka nyadiakan kopi, itu kan memberi, bukan yang ngambil jadi turun rendah, bukan. Ini yang minta, kan minta teman tidak diberi, tidak turun derajatnya. Tetapi secara otomatis, jadi si pemberi itu naik derajatnya. Jadi itu mah otomatis dan tidak disebut berapa ya, sesuai dengan kemampuan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi yadus sa'il itu tangan peminta itu turun. Jadi mendidik haji dan umroh teh agar jadi pemberi, jangan jadi peminta. Harus jadi pemberi. Dalam hadis ini tersirat bahwa orang pemberi itu merupakan makhluk termulia. Tangan itu ada 3 macam. Yang maha tinggi derajatnya yaitu tangan Allah. Tangan yang memiliki derajat tinggi adalah tangan pemberi manusia mah. Sedangkan tangan yang meminta adalah yang paling rendah. Jadi jamaah haji mabrur mesti memiliki derajat tinggi, maka mesti jadi pemberi. Oleh karena itu mulailah dari memberikan, mulai dari konsumsi kepada yang membutuhkan. Yang tentu saja kalau memberi kepada yang fisabilillah akan lebih tinggi kan. Dulu pernah kita bahas juga hadisnya. Jadi sedekah itu kan derajatnya macam-macam. Ada derajat yang tertinggi, tidak dihitung oleh Allah. Sampai isinya ada alfa mudha'afah, berlipat-lipat. Ada juga yang 700 ya. Yang 700 itu yang fisabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah itu cukup banyak. Ya, antara lain ya kepentingan pengembangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu fisabilillah. Kemudian yang berikutnya ada yang 10 nilainya, berikan sumbangan. Kemudian yang kedua wa ibsa'us salam. Sebetulnya jumlah nama yang ketiga ya. Karena yang pertama kan haji mabrur itu manasiknya. Disebut al-hajjul mabrur, yaitu manasiknya sesuai dengan Rasul. Yang kedua it'amut ta'am. Yang ketiga ibsa'us salam. Menyebarluaskan salam. Salam merupakan lambang perdamaian abadi yang disampaikan sesama muslim. Setiap bertemu sesama muslim itu menyampaikan salam perdamaian. Islam adalah agama perdamaian. Bahkan perang saja dalam Islam itu demi perdamaian. Jadi menumpas kedaliman. Jadi menumpas permusuhan perang itu. Ibadah haji merupakan bukti perdamaian seluruh dunia. Karena itu bertemu dari seluruh dunia, ibadah haji dan umroh itu bertemu. Maka bertemunya itu bagaimana di dalam ibadah haji? Berbagai lapisan, berbagai bahasa, berbagai warna kulit, yang bermacam-macam, makanannya juga berbeda-beda. Semua ketika ihram sama, seragam. Ketika sholat, seluruh dunia, dari seluruh dunia satu. Imamnya, satu kesatuan. Jadi lamun heg sholat berjamaah di Masjidil Haram itu dimanifestasikan
dalam perdamaian dunia bagi umat Islam, wah itu satu komando, satu tujuan, satu cita-cita. Tapi kan ayo urama sholat nama berjamaah gitu, tapi bubar sholat jadi itu mau deui. Asal nama satu komando ketika sholat. Nah, keluar mas sholat beda-beda lagi. Ini belum termanifestasi ifsya'us salamnya. Ibadah haji merupakan bukti perdamaian seluruh dunia. Setiap jamaah berkumpul di satu tempat, sholat berjamaah. Wukuf. Wukuf itu kan apalagi seragam wukufnya. Karena dalam keadaan ihram semua bareng. Wukuf itu berkumpul di satu tempat. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Mina. Baru setelah di Mina, setelah ada yang setelah jumroh, ada yang sudah menjembelih, baru seragamnya beda-beda. Itu mereka menggunakan gerakan yang sama dalam sholat. Bahasa yang sama. Walaupun bahasa apapun yang digunakan di daerah masing-masing, begitu sholat bahasanya sama. Bahkan Al-Fatihahnya sama. Semua itu bahasa. Dipimpin imam yang sama. Walau perbedaan negara, bangsa, sesama muslim, terbukti kesatuan bahasa dalam ibadah hendaknya diwujudkan dalam ukhuwah Islamiyah. Makanya disebut oleh Rasul ifsya'us salam. Manifestasi haji itu menyebarluaskan perdamaian. Dan menyebarluaskan perdamaian itu melambangkan ukhuwah Islamiyah dalam segala aspek kehidupan. Jaminan bagi ukhuwah Islamiyah menuju masuk surga itu secara aman. Dan Abdullah bin Salam yang wafat 43 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarluaskan perdamaian, salam perdamaian. At'imut to'am, beri makan, bagi-bagi. Wasilul arham, jalin silaturahim. Wasollu billail, sholat malam. Wanasu niyam, ketika orang banyak tidur. Maka tadhulul jannah bisalam, masuk surga secara damai." Jadi hadis ini menjanjikan setiap mukmin pertama nyebarluaskan salam, perdamaian, memberi makan atau konsumsi, menjalin silaturahim, konsumsi, traktir, menjalin silaturahim, kemudian sholat malam, itu ritualnya, atau tahajud atau witir di malam hari, ketika banyak tidur, maka akan masuk surga dengan aman. Jadi pengertian salam di sini dalam hadis ini berarti perdamaian. Makanya ketika sholat aja kan perdamaian. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, kepada nabi kan. Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina, pada kita, wa ala ibadillahi sholihin, salam kepada hamba-hamba. Jadi sebetulnya dalam sholat ya sudah dididik kita perdamaian dalam diri, perdamaian keluarga, perdamaian sesama manusia. Wa ala ibadillahi sholihin. Pengertian salam asilmu di dalam Al-Quran itu seperti dikemukakan oleh Ad-Damagoni lahir 400, wafat 478. Itu melalui ada yang dua arah. Jadi assalam ada yang berarti al-Islam, ada salam silmun. Salam dari al-Islam pamanya al-ikhlas. In qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Di sini artinya ikhlas, aslim. Kemudian firman Allah juga menyebarluaskan keislaman
Wakul aslamtu wajhi lillah. Tuh, aslamtu wajhi lillah di sini maknanya ikhlas. Jadi pengertian salam. Jadi ibsa'us salam menyebarluaskan keikhlasan. Wa ma yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Ini juga Islam muhsin. Kemudian salam juga berarti ikrar. Afa ghairu dinillah yabgun walahu man aslama. Di sini ikrar Islam. Jadi masuk Islam bagi yang keluar setelah keluar masuk Islam itu ikrar. Kemudian qolatil a'rab amanna, maka dikritik kul aslamna. Kemudian yakhlifuna billah maqalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Kemudian di sini dikatakan munafik kehidupan penuh berpura-pura, maka terkadang menyatakan Islam, maka islamuhum. Kemudian Islam berikutnya adalah perdamaian, as-sulhu. Kemudian Islam berikutnya berarti syara'iuddin, pelaksanaan syariah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ini saya lebihkan supaya nanti sholat isyroknya jangan sedang terbit matahari. Harus lewat dulu, lewat terbit matahari. Makanya saya lewat dulu jam 6 supaya pas sholat isyrok atau sholat duhanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Di sini Islam pelaksanaan syariah. Jadi menyebarkan salam, menyebarkan pelaksanaan syariah. Kemudian assalam dari asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu juga salam. Kemudian assalam maknanya al khair. Di situ fasfah anhum wa qul salam fasaufa ya'lamun. Dan salam juga wa ibadur rahman, itu salamun memberikan kesejahteraan. Dan juga as-sana, ya, salamun ala ilyasin. Kemudian selamat dari bencana, itu juga salamah. Kemudian salam tahiyat, penghormatan. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengajarkan kepada kita untuk salam waktu masuk rumah, walaupun rumah sendiri, walaupun tidak ada orang. Dan makalah berikutnya bagian kelima insyaallah bulan depan. Jadi cantamat kajian hadis ini kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.